Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa fahuna bi syari'atin nabi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesempatan. Dan Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Insyaallah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari lembah kekafiran menuju puncak keislaman. Dalam kata lain, minaz zulumati ila nur. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Talwa khatib mewasiatkan di setiap mimbar-mimbar Jumat untuk mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ibadah haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam, yakni sebagai rukun terakhir setelah syahadat, salat, puasa, dan zakat. Perintah menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji itu wajib, tetapi hukum wajib itu dikaitkan dengan kemampuan, karena ibadah ini merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kemampuan materi dan kekuatan fisik. Bila sebuah ibadah dikaitkan langsung dengan kemampuan para hambanya, maka terdapat hikmah tertentu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan menerima ketentuan tersebut tanpa berberat hati. Di sisi lain, dikaitkannya ibadah haji dengan kemampuan para hambanya menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang besar terhadap mereka. Semua ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Selain di dalam Al-Quran, perintah ibadah haji juga disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW bersabda dalam suatu pidatonya, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaika hajja fahujjul." Faqala rajul, "Akal 'adi ya Rasulullah?" Fasakata hatta qalaha thalatha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Thumma qala, "Dhurni ma taraktum fa inna ma halaka man kana qablakum bikathratin su'alihim wa ikhtilafihim 'ala al-anbiya'i fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum idza nahaitukum an syai'in fad'uhu." Yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Seseorang berkata, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup." Kemudian beliau berkata, "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan dan menyelisih nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan bila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah." Dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa kewajiban menjalankan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Selebihnya tidak wajib. Ibadah haji kemanfaatannya lebih banyak untuk diri sendiri daripada untuk orang banyak. Misalnya, dengan berhaji seseorang dapat mencapai kesalehan personalnya karena berarti telah melaksanakan salah satu perintahnya. Dalam konteks Indonesia, dengan berhaji seseorang juga mendapat pengakuan status sosial tertentu di masyarakat dengan adanya gelar haji atau haja yang disandangnya. Selain itu, dengan berhaji ke Makkah, Saudi Arabia, seseorang memiliki pengalaman berkunjung ke luar negeri yang di masa sekarang umumnya menggunakan pesawat terbang. Ini merupakan pengalaman luar biasa karena tidak setiap orang mendapatkan kesempatan tersebut. Kemanfaatan ibadah haji seperti itu berbeda dengan zakat atau sedekah yang kemanfaatannya lebih banyak dirasakan langsung oleh orang lain maupun diri sendiri. Maka bisa dimengerti, ibadah zakat diwajibkan setiap tahun sekali, sedangkan ibadah haji hanya sekali selama hidup. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, menunaikan ibadah haji hendaknya tidak ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi kita akan sakit atau malah mengalami kemunduran secara ekonomi atau malah sudah meninggal. Hal-hal seperti ini bisa menghilangkan kesempatan ibadah haji yang sebenarnya sudah ada di tangan. Hilangnya kesempatan itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita. Dengan diwajibkannya menunaikan ibadah haji sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, sesungguhnya setiap orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji tersebut, tentu saja bagi mereka yang memang sudah mampu hendaknya segera memenuhi panggilan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamradu al-maridu wa tadillu ad-dalala wa ta'ridul hajah." Barang siapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia melakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang kendaraannya hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi. Dalam hadis Nabi Muhammad yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtasibu hajatan zahira, aw maradun hadis, aw sultanu haidu wa lam yahujju, falyamtu insya Yahudiyah wa insya Nasrani." Siapa saja mati sebelum mengerjakan haji tanpa terhalangi oleh kebutuhan yang nyata, penyakit yang menghambat ataupun penguasa yang zalim, bolehlah ia memilih saja mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa menunda-nunda ibadah haji
padahal benar-benar sudah mampu dan semua keadaan memungkinkan, merupakan hal yang sangat tidak baik. Rasulullah SAW sampai mempersilahkan orang seperti itu, mempersilahkan orang seperti itu untuk memilih mati saja sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang tidak mampu atau miskin? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim Al-Qudai dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, berbunyi Al-Jama'atul Hajjil Fuqara. Salat Jumat adalah hajinya orang-orang miskin. Maksud hadis tersebut adalah sholat Jumat di masjid bagi orang-orang yang tidak mampu sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Beberapa pihak menilai hadis di atas lemah, tetapi sebagai upaya untuk mendorong orang-orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang miskin, hadis ini sangat baik untuk diperhatikan agar mereka secara istiqamah dalam melaksanakan jamaah sholat Jumat di masjid. Siapa tahu dengan istiqamah jamaah sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala pada saatnya benar-benar memberikan kesempatan kepada mereka menunaikan ibadah haji ke tanah suci di Mekah Al-Mukarramah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlepas dari status hadis di atas, hadis tersebut sebetulnya menunjukkan keadilan di dalam Islam, bahwa orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji tetap memiliki kesempatan yang dalam mendapatkan pahala yang besar, yakni dengan berjamaah sholat Jumat di masjid secara istiqomah. Dengan demikian, maka ajaran Islam tidak memikirkan atau membuat kecil hati orang-orang lemah, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang penuh kasih sayang. Ja'alallahu wa iyyakum bima fihi min al-azil wa min al-amin wa dakhala iyyakum fihi zumratul mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur